hari ini ada artikel yang sangat menarik ya. Artikel opini ini ditulis di harian atau koran Kompas ya. Judulnya Saat Meneliti Budaya Penelitian Kita oleh Ismunandar, terbit hari ini ya, 23 Februari. Nah, artikel ini membahas mengenai etika akademik ya, dan penulisnya memberi judul Saatnya Meneliti Budaya Penelitian Kita. Budaya penelitian diteliti. Nah, ini menarik sesungguhnya dan juga cukup satir mestinya ya. Penelitian yang tentu saja sudah melalui proses yang sistematis, kemudian menggunakan metode atau metodologi tertentu, kemudian itu diteliti ya, sebagai bagian dari apakah budaya penelitian itu benar-benar sudah membudaya atau mungkin saja belum, atau bagaimana. Kita coba lihat. Kalau komunitas akademik lacung, maka komunitas akademik telah mengingkari kepercayaan publik. Dampaknya sangat besar. Pelanggaran akademik dapat terjadi sejak proposal. Untuk tahu persis skalanya diperlukan penelitian. Nah, ini sepertinya dari headingnya ini sudah tampak bahwa tulisan Ismunandar yang berjudul Saatnya Meneliti Budaya Penelitian Kita menyasar pada komunitas akademik yang diduga mengingkari kepercayaan publik. Nah, menarik. Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong. It is character. Albert Einstein. Ini kutipan pertama dari artikel opini atau bisa kita sebut esai ini. Banyak atau kebanyakan orang berkata bahwa adalah intelektualitas yang membuat seorang ilmuwan itu atau membuat ilmu itu great, luar biasa. Tetapi mereka salah. Yang membuatnya adalah karakter. Nah, ini kutipannya menarik juga ya. Terima kasih kepada koran Kompas yang pada 10-13 Februari 2023 mengangkat masalah pelanggaran akademis di tanah air. Terhadap laporan Kompas ini, banyak opini pakar menyelisik penyebabnya dan mengusulkan solusi. Berbeda dengan laporan sebelumnya, awal pandemi Juli 2020 dan Oktober 2022 tahun lalu ya, laporan Kompas kali ini sangat ekstensif. Tulisan ini ingin mengusulkan pendekatan penelitian untuk mencari akar masalah, mengetahui skala masalahnya, hingga mencari solusinya. Nah, ini argumennya ada di sini ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa penelitian, sebuah penelitian atau hasil penelitian yang dilakukan oleh kalangan akademik itu perlu mencari atau perlu juga untuk diteliti ya, dan bahkan dia mengusulkan mencari solusinya. Oke, ini subjudulnya Hanya Nila Setitik. Karya akademik yang dipublikasikan sebagai skripsi, tesis, disertasi ataupun artikel di jurnal adalah buah penelitian dalam upaya menemukan pengetahuan baru untuk kemajuan kemanusiaan. Diingat ini. Umumnya penelitian ini dibiayai dana publik dan publik mempercayakan kepada komunitas ilmiah atau di antara sejawat peneliti sendiri untuk memilih proposal mana yang didanai hingga hasil penelitian mana yang layak dipublikasikan di jurnal. Atas kepercayaan penuh pula lah hasil dan rekomendasi penelitian jadi pegangan individu dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Kalau komunitas akademik lacung, maka komunitas akademik telah mengingkari kepercayaan publik. Dampaknya sangat besar. Nah, ini sampai dijadikan tag sendiri ya oleh
Kompasnya. Kalau komunitas akademik lacung, maka komunitas akademik telah mengingkari kepercayaan publik. Dampaknya sangat besar. Oke. Menjadi pertanyaan, seberapa besarkah skala masalah pelanggaran akademik kita? Apakah seperti nada yang ditulis misalnya oleh Anita Lee pada Kompas ya, bulan ini juga tanggal 13, hanya nilai setitik di antara susu sebelangga, atau justru seperti kekhawatiran Syamsul Rizal ya, Kompas juga tanggal 16, bahwa perjokian hanya sulit terjadi di sangat sedikit PTN kelas nasional. Nah, ini tanda tanya juga ya sepertinya. Nah, selain skala pelanggaran, pengetahuan tentang jenis dan seberapa parah pelanggaran terjadi juga perlu diketahui. Pelanggaran atas integritas akademik dapat terjadi sejak usulan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan penelitian. Terkait seberapa parah, gradasi pelanggaran untuk setiap jenis pelanggaran juga sangat lebar. Ambil contoh terkait plagiasi. Rentang pelanggaran dalam plagiasi mulai dari sekadar menuliskan kalimat yang persis sama dengan kalimat penulis lain, hingga menjiplak keseluruhan makalah penulis lain. Tentu hukuman atas pelanggaran akan berbeda. Untuk tahu persis skala, jenis, dan intensitas keparahan penelitian itu diperlukan ya. Nah, ini ada ilustrasinya ya, modus perjokian karya ilmiah di kampus. Ini mulai dari melibatkan mahasiswa dan dosen muda, kemudian tergabung dalam tim khusus, kemudian sepakat mengerjakan penelitian yang akan dipublikasikan jurnal bereputasi. Kemudian penelitian utama dari riset ini adalah dosen senior, angka kredit dosen senior bertambah, dan dapat dipakai untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat atau pencalonan guru besar. Nah, penolakan pencalonan guru besar, pemerintah menolak dari ada sekitar 64% ya, penolakan terhadap usulan-usulan guru besar. Alasannya karena karya ilmiah yang dilampirkan itu terbit di jurnal yang tidak berkualitas, relevansi keilmuan tidak cocok, ada indikasi pelanggaran etika akademik. Nah, ini infografisnya ya dari modus perjokian karya ilmiah di kampus. Terus penulis juga melanjutkan, integritas dimiliki, mencirikan, dan merupakan hasil interaksi setiap peneliti dan lembaga tempat mereka bekerja. Bagi individu, integritas merupakan aspek dari karakter dan pengalaman moral yang bersangkutan. Disinilah letak strategisnya budaya nyantrik ya. Dalam penelitian mahasiswa dibimbing secara personal oleh dosen pembimbing. Melalui pembimbingan langsung, hal-hal terkait komunikasi, menulis proposal penelitian, memilih tindakan dan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Selain penggunaan alat, metode, teknologi yang terkini dilatihkan hari ke hari. Ini tentu mensyaratkan pembimbing telah melalui proses pembimbingan seperti ini dengan benar sebelumnya. Menjadi tugas institusi untuk menciptakan lingkungan yang mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab dengan mengadopsi standar integritas akademik. Institusi perguruan tinggi harus meyakinkan bahwa dalam usulan pelaksanaan hingga penerbitan karya ilmiah, semua yang terlibat mengikuti standar etika. Untuk itu, pelatihan bagi mahasiswa penelitian yang baru, penanganan atas pelanggaran, dan perlindungan pada whistleblower harus rutin dilakukan dengan semangat mendidik. Jadi, mestinya sebelum harian ini membuka kotak pengaduan pertama harus dilakukan kepada pemimpin PT masing-masing. Bagaimana institusi membuat aturan, kebijakan, insentif, dan promosi dosen juga sangat menentukan subur atau rusaknya integritas akademik. Nah, ini semakin menarik. Tim percepatan guru besar, intensif publikasi dosen, peraturan upah minimum dosen, dan hal lain terkait dalam institusi harus diyakinkan sehingga mendukung penegakan integritas akademik. Bagaimana potret integritas akademik 4.500-an perguruan tinggi kita? Perlu data. Tiap-tiap institusi perguruan tinggi pun tidak dalam ruang terisolasi.
tetapi dalam sistem yang berkait dengan PT ya. Nah, ini lumayan ya ini, tetapi kritiknya belum terlalu kentara ya, belum terlalu kentara untuk mendukung tadi pendapat-pendapat sebelumnya. Bagaimana berbagai pemangku kepentingan ini bisa bekerja sama untuk penegakan integritas? Kita perlu data persisnya. Penelitian tentang penelitian jadi agenda rutin badan-badan integritas riset di mancanegara, misalnya Office of Research Integrity di Amerika Serikat, UK Research Integrity Office di Inggris, sebagai bagian dari upaya penegakan integritas dan pemonitoran evaluasi rutin berjenjang dari kelompok terkecil, yakni grup penelitian di bawah dosen, fakultas, institut, hingga negara. Nah, jika para akademisi selalu mendorong kebijakan dan implementasi berbasis data, solusi masalah pelanggaran ini pun harus berdasarkan data. Dari penelitian itu nanti kita dapat merekomendasikan solusi. Mungkin sebelumnya harus melalui penelitian uji coba terbatas, randomized control trials, natural experiments, dan lain-lain. Wah, lama sekali. Kapan selesainya? Memang menegakkan budaya dan mengobati kegandrungan orang pada hal yang instan, bukan dengan cara instan. Untuk integritas akademik memang harus ada usaha serius terus-menerus. Ismunandar, Dirjen Belmawa Ristek Dikti, mantan ya, Wadetap RI untuk UNESCO dan anggota IP. Ini Ismunandar penulisnya. Hal yang bisa kita ambil dari opini ini, penulis berusaha untuk menekankan bahwa dalam usaha untuk melihat hasil, mengukur hasil, dan juga menilai hasil penelitian di Indonesia itu juga perlu penelitian, jadi perlu data, kira-kira begitu. Jadi dia menekankan pentingnya budaya penelitian itu tidak hanya dalam penelitian itu sendiri, namun juga untuk meneliti gambaran budaya penelitian di Indonesia. Nah, itu yang ditekankan oleh Ismunandar ini. Sepertinya ini juga ada kritik ya terhadap laporan Kompas terkait dengan isu pelanggaran etik ya dalam perjokian dari dosen-dosen biasa menjadi guru besar. Itu pernah dimuat, bahkan perjokian yang dilakukan oleh dunia akademik, khususnya profesor yang punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menulis di jurnal-jurnal bereputasi, jurnal ilmiah bereputasi. Yap, lumayan bagus.